Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Seperti biasa dengan saya Julie dan di sini saya akan share beberapa analisa dari saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja, saya akan share screen. Dan semua tools yang saya gunakan ini aksesnya adalah lewat Telegram, makanya kalau teman-teman ada yang belum punya Telegram, silakan di-download dan digunakan ya, bisa langsung join aja ke Telegramnya Wisdom and Invest atau ke Instagram. Di situ juga kadang-kadang kita ada sharing analisa-analisa saham. Di TikTok kita juga ada ya, edukasi-edukasi saham. Jadi silakan dipilih aja yang mana teman-teman dirasa cocok. Dan kalau teman-teman merasa tools ini oke, bisa digunakan dan keren banget, teman-teman bisa dapetin loh secara gratis. Nah, jadi ada dua cara memang. Yang pertama berlangganan. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa berlangganan, it's okay, bisa join aja atau buka rekening sekuritas yang merupakan rekanannya Wisdom and Invest. Jadi bisa didapatkan secara gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan ya. Jadi untuk detailnya silakan tanya aja langsung ke admin di Telegram tentunya. Dan ID adminnya yang di Telegram udah saya share juga di deskripsi di bawah. Jadi silakan tanya-tanya aja ya ke adminnya. It's okay, nggak gigit kok adminnya. Kita akan bahas composite dulu. Jadi supaya teman-teman punya arahan kira-kira indeks kita tuh mau kemana sih gitu. Nah, indeks kita keren banget ya, dia sempat turun dan menutup gap di sini sekaligus ada support garis line, dia mantul, dia bikin ekor panjang. Jadi mudah-mudahan sih dia masih akan naik ke atas dulu. Jangan lupa di atas ini juga masih ada gap di area 7.180 sekian deh. Nanti kita juga cek ya foreign inflow-nya. Tadi saya lihat ada tuh. Momentumnya oke, menarik, dan pixelnya walaupun ada merah satu, tapi masih it's okay. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Cuma kalau udah menuju ke area-area sana, eh, tetap kita harus waspada ya. Karena market dapat berbalik arah setiap saat, jadi jangan lupa tetap trailing stop maupun stop loss-nya selalu dipasang untuk sebagai pengamat. Saya akan share yang foreign flow-nya. Jadi ada dua chart ya, yang tadi itu chart win namanya, dan ini memang aksesnya lewat Telegram. Chart win ini uh, secara teknikal, dia ada teknikal analisanya berdasarkan teknikal, kalau yang ini adalah berdasarkan foreign flow. Jadi yang di bawah ini ada informasi tentang foreign flow. Kalau yang hijau artinya foreign-nya net buy. Kalau yang warna orange artinya foreign-nya net sell. Dan beberapa hari ini asingnya mulai terlihat net buy lagi ya, lumayan nih, signifikan. Karena yang garis ungu ini merupakan rata-rata juga. Ungu ini dia penjumlahan, kalau yang rata-rata itu yang warna abu-abu. Jadi yang ungunya ini bersifat lebih cepat ya. Dia mulai grafiknya menanjak ke atas nih. Jadi mudah-mudahan dia akan testing segera ke area 7.071 atau bahkan ke area sini ya, ada gap di atas yang tadi saya tunjukin sebelah sini. 7180 tuh. 7187 ya. Jadi mudah-mudahan dia akan menuju ke arah sana. Ini juga merupakan area supply secara horizontal juga kalau kita tarik garis secara trend. Kalau kita tarik area ekornya sebelah sini ya, di sebelah sini dia ada resisten. Nah, jadi mudah-mudahan dia bisa ke area-area sana. Kalau misalnya memang dia tiba-tiba berbalik arah, maka jangan lupa tetap pasang trailing stop dan TS-nya. Trailing stop dan stop loss-nya. Ke saham yang pertama yaitu Harum. Hari ini Harumnya ARB. Wajar sih ya karena udah naik lama kan ya, dan si Harum ini dia bukan cuma batu bara, jadi si Harum ini ada nikelnya juga, dan nikel tadi memang lagi terkoreksi lumayan.
ARB volumenya lumayan sedikit di atas rata-rata, barangkali dia akan turun lagi besok, tapi kalau dia berhasil mantul di garis win line yang sekaligus menjadi support, maka sebetulnya menarik ya untuk kita buy on weakness. Kalau berdasarkan trading system dari Win, ini statusnya sih masih hold dengan floating profit 23%. Di sini sinyal entry-nya ya segitiga hijau saat dia breakout di atas garis Win. Kalaupun terlambat seharusnya sih masih ada puluhan, belasan persen maksud saya. Belasan atau ya kalau misalnya itu di bawah 10% juga oke lah. Yang penting teman-teman pasang trailing stop-nya. Kalau yang udah entry dari bawah, floating profit-nya lebih besar, misalnya kayak 20-an persen, maka sebetulnya trailing stop-nya bisa dilonggarin, yaitu menggunakan garis win line. Jadi si win line ini bisa berfungsi juga sebagai trailing stop atau stop loss-nya. Jadi kayak di sebelah sini, di sini ada sinyal segitiga, dia naik, 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 tiba-tiba berbalik arah. Di sini muncul sinyal sell. Jadi selama dia masih di atas garis win line, bisa aja dia mantul nih. Jadi antara dia akan mantul lagi ke atas dan testing resist lagi, atau dia akan jebol. Kalau jebol, jadinya jangan ditangkap, jangan entry. Jadi wait and see dulu ya, bagi teman-teman yang belum punya harum. Wait and see, dia bisa mantul nggak? Kalau dia bisa mantul, maka spekulatif. Antara dia mantul di garis win line, ini win line angkanya 17.15, atau dia mantulnya di support. Di sini juga ada support lagi secara horizontal, 16.45. Jadi kita tungguin dia mantulnya di mana. Ketika dia mantul, maka kita bisa ikutan entry. Dengan harapan mudah-mudahan dia bisa balik lagi testing ke area sini, di 1950 sampai 2015. Di sini soalnya ada EMA 200 juga. Dan watch out ya, karena ini sebetulnya strong strong juga nih. Dia kan tadinya strong support, dia jebol, maka itu menjadi strong resist. Jadi area resist itu kalau nggak bisa di breakout, jangan lupa untuk taking profit, at least sebagian, sisanya pasang trailing stop. Tadi support-support udah, resist-resistnya udah. Kita cek apakah ada foreign flow di Harum ini. Foreignnya memang net sell juga ya. Kalau kita lihat yang garis ungu ini, dan barnya ini mulai dari beberapa 2 minggu kayaknya. Udah mulai net sell. Selanjutnya setelah Harum ada IPPE. Kita cek IPPE-nya. IPPE-nya ini belum ada momentum. Jadi yang paling bawah ini adalah momentum. Karena dia berupa titik pink, artinya dia berpotensi sideways. Yang bagus itu kalau momentumnya berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. Seperti yang di sini, semakin dia tinggi momentumnya, itu ibarat mobil yang diinjek gasnya. Jadi kenceng ya, momentumnya gede. Di sini naiknya juga tinggi. Sehingga kita mengharapkan untuk cari saham-saham yang ada momentum biru Ben Hur dan semakin menanjak. Semakin tinggi, semakin oke. Saat ini IPPE, coba kita lihat, dia belum breakout ya. Rata-rata transaksi 4,8 miliar, ya oke lah. Cuma karena volumenya masih datar-datar aja ya, belum ada yang gimana-gimana banget. Yang bagus itu adalah ketika suatu saham itu volumenya tuh seperti ini. Jadi rata-ratanya yang garis hitam itu tuh semakin meningkat. Semakin liquid, itu semakin bagus. Candle higher high, momentumnya ada, volumenya semakin tinggi, semakin menanjak, itu bagus ya. Jadi kita usahakan untuk mencari saham-saham yang punya ciri-ciri seperti ini. Jadi screenernya nanti akan saya share, teman-teman silakan kalau ada yang ingin bikin PR lagi sendiri, screening saham-saham yang menarik, dengan gejala-gejala yang sama seperti itu, maka bisa dilakuin sendiri ya, sehingga teman-teman tradingnya lebih mandiri. Oke, IPPE saya lanjutin. Jadi supportnya ada di 264 dan resistnya di 288. Karena dia masih sideways, tidak ada momentum, kita tarik garis dulu atau kita tarik area sideway-nya. Potensi sideway-nya adalah seperti ini. Kalau dia breakdown lagi, maka dia berpotensi ke area yang sebelah sini ya. Di sebelah sini juga ada support nih. Di area 250, berarti 240 sampai 250. Itu ada area support lagi. Yang mau spek buy silakan, tapi disiplin. Jadi kalau dia breakdown dari 268, dia berpotensi lanjut turun ya ke ini supportnya berapa nih? 246 sampai 232. Itu area supportnya.
Jadi kalau breakdown, maka exit dulu, nanti entry lagi di area bawah. Resist-resistnya tadi udah ya, 288. Kalau breakout baru dia berpotensi ke resist selanjutnya, yaitu di 320. 320 yang sebelah sini. Nah, ini area sideway-nya. Jadi barangkali dia akan zigzag di area sini. Tapi kalau dia breakdown, artinya area sideway-nya akan menjadi lebih lebar. Sideway-nya bisa aja akan jadi seperti ini ya. Karena sideway, jangan lupa strateginya buy on support dan sell on strength. Next, setelah saham IPPE ada BMTR. Nah, ini kalau ada yang pantau Instagramnya Wisdom and Invest, waktu itu ada yang nanya, watchlist minggu ini tuh apa? Yaitu grup MNC. Kenapa sih dibilangnya watchlistnya MNC? Sebenarnya ada banyak sih, nggak hanya MNC aja ya. Jadi listnya, daftarnya waktu itu udah di-share. Silakan teman-teman bikin PR sendiri untuk mencari saham-saham yang menarik. Karena beda trader, beda trading style-nya. Kenapa BMTR, kenapa grup MNC? Jadi biasanya kalau indeksnya kan waktu itu udah di area resist, jadi berpotensi koreksi. Ketika indeks terkoreksi, indeksnya merah, maka hanya kita harus mencari saham-saham yang tidak korelasi ya dengan pergerakan indeks. Salah satunya adalah grup MNC. Nah, apalagi si BMTR nih, sahamnya Pak LKH ya. Kalau teman-teman masih ingat, ini sebenarnya udah di YouTube yang lama banget, kalau nggak salah 2 tahun lalu, 1 atau 2 tahun lalu, saya sempat share chartnya BMTR memang. Dari price cycle-nya itu menarik gitu. Cuma memang ya, saya pakai weekly deh. Cuma waktu itu memang waktu saya share itu dia masih di area-area bawah, belum ada pergerakan, dan itu pakai chart monthly. Karena chart monthly artinya membutuhkan waktu. Kalau misalnya beberapa candle ya bisa bertahun-tahun, karena berbulan-bulan ya. Jadi ini akan menarik banget kalau dia sampai breakout. Artinya dia sudah akan membentuk sebuah cycle baru. Jadi kalau ada yang belum paham tentang price cycle, itu bisa lihat di YouTube saya juga, tinggal cari aja price cycle. Dan di dalam penjelasan price cycle itu ada beberapa fase. Mudah-mudahan ini adalah fase 1, jadi lagi fase akumulasi. Begitu dia breakout dan mulai membentuk higher high, trend higher high di weekly, itu artinya sedang masuk ke fase 2 ya. Fase 2 mudah-mudahan sih pergerakannya jadi seperti ini. Ini adalah fase 2, yaitu fase marking up. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan juga di fase-fase tersebut. Nah, tapi ingat titik entry-nya jangan sampai salah. Buy on weakness tetap dilakukan. Volumenya ini sudah mulai ya, jumbo-jumbo. Mudah-mudahan sih ini juga momentumnya gede-gede. Kita buy on weakness saja. Support kita gunakan harga low. Karena kalau dia terus membentuk, ini masih bentuk ini ya, higher low. Higher low, jadi tangga ke atas. Ini low, ini low, ini low, ini low. Nah, low-nya itu tidak tersentuh, maka low ini bisa kita gunakan sebagai support, yaitu 394. Resist di sini, resist 454, dan di harga highs kemarin 470 itu menjadi resist. Kalau dia breakout 470 maka berpotensi ke 488515 tuh. Ada di sini ya angkanya, tinggal kita ikutin. Supportnya sebaliknya, kalau misalnya dia jebol dan bikin candle lower low, artinya dia akan koreksi dulu dan berpotensi banget koreksi ke area garis win line. Jadi kalau dia koreksi, maka jadi kalau yang baru mau entry ini wait and see dulu ya, wait and see, atau mau tradingnya fast trading dulu dengan menggunakan area VWAP, entry-nya kecil-kecil, diatur money manajemennya dikit aja dulu kalau misalnya mau entry, karena ini juga closingnya di atas VWAP ya. VWAP-nya 436, closing 446. Kalau mau entry, mau cicil, maka bisa menggunakan satu VWAP, dan kedua kita gunakan area support di time frame kecil. Jadi bisa menggunakan time frame 5 menit. Yang paling disarankan sih 5 menit, ataupun hourly ya, itu juga boleh sebagai area support. Kalau dia jebol sini, bikin lower low, berarti dia akan ke garis win 328. Tapi kalau dia tidak jebol dari 394, artinya ini masih akan jalan terus ke atas. Nah, jadi happy cuan buat yang sudah entry. Misalnya ada yang entry, ini sinyal win di sebelah sini. Dia breakout,
Ini menjadi sinyal entry yang cukup valid ya, karena dia breakout, pixel hijau-hijau, volume besar, dan ada momentum yang terus meningkat. Jadi ini cukup valid. Mudah-mudahan teman-teman ada yang ikutan. Uh, and then setelah BMTR, coba kita cek, tadi kan teknikalnya, kita cek foreign flow. STX BMTR, apakah ada foreign? Kita cek juga hak kakinya ya. Oh, nggak ada foreign flow. Udah kelihatan ya, dia orange-orange. Kalau orange-orange kan tidak ada. Hak kakinya nggak belum begitu oke-oke banget. Mungkin masih ada yang copet-copet nih. BMTR kita cek secara 5 menit. Nah, favorit saya HKHQ itu, ini chart HKHQ ya, perintahnya slash AH BMTR 5 itu time frame-nya 5 menit, jadi bisa digunakan intraday. Misalnya lagi jam trading, teman-teman mau entry atau fast trading di 5 menit, itu enak banget untuk digunakan. Karena nggak hanya HKHQ, tapi dia juga ada frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer yang spike ini FQ, frekuensi analyzer, yang ada tajam-tajam itu, dia spike, ini menunjukkan adanya big money yang entry, big money yang lewat. Nah, tapi big money ini, frekuensi ini berlaku dua arah ya. Jadi berlaku either dia akan ke atas atau dia akan turun. Jadi hati-hati cara penggunaan frekuensi analyzer ini. Makanya kita memadukannya dengan si HKHQ. Panel yang paling bawah ini adalah HKHQ. Kalau hijau artinya di HK, artinya ada usaha untuk menaikkan harga. Makanya ada HKHK. Ada yang HK, ada yang makan overnya. Dan itu warnanya hijau-hijau ya. Grafik ini rata-rata semakin meningkat. Makanya pergerakan harganya naik. Kalau dia merah-merah, itu artinya ada yang haki. Ada usaha untuk menurunkan harga. Atau dia buang kiri. Buang kiri tanpa antri. Gitu. Itu namanya haki ya, hajar kiri. Jadi enak banget kita bisa gunakan di 5 menit. Kita bisa gunakan untuk fast trading. Dan rata-rata yang arah menggunakan ini tuh lumayan gitu. Jadi kita bisa mendeteksi saham-saham ARA, kita bisa ngikutin, mengawal saham-sahamnya sampai ARA, sampai finish, yaitu dengan si HKK 5 menit ini. Nah, eh, apakah ada saham yang ARA? Kayaknya nggak ada ya. Contoh kayak, ini sebuah contoh doang. Contoh seperti si Bapak. Untuk si Bapak 5 menit tuh ya. Contohnya di sini ada spike. Spike-nya itu juga sudah sejak 1 Agustus. Dan menaikkan harganya itu baru ya. Di sini kelihatan ada yang HK-HK dan grafiknya terus menanjak. So far 5 menitnya masih bagus. Tapi harus lihat karena Bapak ini liar jadi bisa aja berubah setiap saat. Makanya kita gunakan 5 menit. Karena bisa aja tiba-tiba dia buang barang itu terlihat di 5 menitnya ya. Langsung merah-merah gitu. Oke, jadi out of topic. Kita kembali lagi. Tadi BMTR, kita kembali ke BRPT, saham selanjutnya ya. Tadi BRPT-nya sudah, ini masih oke, masih bagus. Mudah-mudahan kalau teman-teman floating profit sesuai dengan trading sistemnya Win, ini statusnya masih hold dengan floating profit 55%. Tuh, luar biasa. Mudah-mudahan masih ada, tinggal dipasang trailing stop aja. Grup-grup lainnya itu bisa dilirik juga ya, kayak MNC ataupun BIT, IATA, IPTV. Tapi mungkin nggak semuanya langsung jalan kali ya. Yang paling menarik sih memang si BMTR dan MNCN. Karena ada berita tentang merger. Nah, silakan bisa dilirik saham-saham yang lain. Barangkali anak-anak usahanya yang lain ya, si grup-grupnya MNC itu barangkali kecipratan yang lain. Ikutan naik. And then BRPT-nya ya, BRPT. Kita kembali lagi. BRPT ini sebetulnya momentumnya lagi menurun ya. Jadi harus watch out. Di sini udah muncul ada channel trend berwarna hijau. Jadi berpotensi dia bergerak di dalam channel trend sini. Jadi bisa aja dia zigzag di dalam sini ya. Mudah-mudahan jadi dia bisa breakout dan menuju ke resist 1000 sampai 1010. Itu area resistnya. Supportnya di 935 dan ini 895. Kita buletin sesuai dengan fraksinya. Jadi yang baru mau entry buy on weakness aja. Harusnya kemarin 2 hari lalu nih. 2 candle lalu ya. Ini kan hari ini hari ini kemarin, lalu di sini. Buy on weakness di area MA 200. Harusnya di situ. MA 200 885. Jadi
Selama dia bertahan di atas MA 200, barangkali dia akan bergerak seperti ini juga. Bisa aja dia menjadi sideways karena momentumnya melemah. Jadi bisa aja dia sideways. Kalau dia sideways, maka tetap ya strateginya adalah buy on weakness. Jangan terlalu agresif karena market bisa berubah sewaktu-waktu pergerakannya. Sama oke 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 oke. Kalau yang sudah punya, misalnya ada entry dari area bawah, maka tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, maka buy on weakness aja. Mudah-mudahan sih besok, ini kan candlenya masih termasuk higher low ya, jadi mudah-mudahan besok dia masih bikin higher high lagi menuju ke 1000 sampai 1010. Nah, area sana merupakan area untuk taking profit dulu, baru setelah itu buy on weakness lagi. Kalau teman-teman tradernya tipenya swing pendek, maka buy on weakness begitu resist taking profit atau at least taking profit sebagian, baru nanti ketika turun entry lagi ya. BRPT, jadi BRPT-nya sudah, next ada ACES. Untuk ACES ini masih dia bikin lower low. Momentumnya sih nggak gimana banget ya, nggak sedalam ini penurunannya. Kita tarik coba supportnya, lagi on support. Saya pribadi sih nggak terlalu suka dengan saham-saham downtrend. Jadi kalau baru mau entry, saran saya sih enggak. Kalau teman-teman ada yang nyangkut, saran saya sih tidak AVG down, karena AVG down di saham yang downtrend artinya hanya menambah kesalahan aja. Menurut saya sih begitu. Mendingan eh coba kita lihat price cycle-nya dulu ya, 690. Ini ACES kan 690 terakhir. Coba kita lihat price cycle-nya secara weekly dan monthly nih. Karena kelihatannya support kuatnya masih ada di area bawah. Support kuat. Ini ada support juga sih. Cuma kan jebol tuh ya. Ini 720 dia jebol. Momentum secara monthly-nya ini masih menurun merah. Masih semakin dalam merahnya. Dan ini masih pixelnya juga merah-merah. Supportnya tuh sebetulnya yang kuat di area sini nih. Di area sini. Di area 600 sampai 500. Jadi di area 500 sampai 600. Eh, jadi kalau mau spekulatif buy, mungkin sebaiknya di area-area sana dan pastikan dulu ada pantulan supaya teman-teman nggak menangkap pisau jatuh. Karena kalau kita entry tanpa dia ada pantulan, resikonya lumayan. Jadi kalau bisa, tunggu aja sampai dia naik ke atas garis win line dan bertahan ya. Ini sebenarnya waktu itu sempat menarik, tapi ternyata dia malah masih breakdown juga. Belum capek juga dia turunnya. Jadi di area 500 sampai 600 saja, tungguin. Mudah-mudahan itu menjadi area yang cukup kuat. Dia bisa mantul di area sana. Dengan resistnya untuk, untuk ACES, resistnya di sini ya, 735, 740. Yang di sini tuh resist downtrendnya, channel downtrend. Kalau yang di sini adalah support downtrendnya, 590. Selanjutnya setelah ACES ada TINS. Untuk TINS, momentumnya menanjak. Hari ini dia masih bikin candle inside bar nih. Tuh ya, si TINS ini masih di dalam inside bar. Inside bar itu apa? Di dalam sini pergerakannya. Tunggu. Dia masih bergerak di dalam bar yang ini. Nah, jadi kita harus lihat akankah dia breakout ke atas atau dia malah breakdown. Kalau breakdown ingat ya, jangan lupa pasang trailing stop. Secara sistemnya win ini sudah floating profit 11%. Entry-nya dari sinyal yang segitiga hijau ini ketika dia breakout garis win. Tapi kalau dia breakdown maka itu menjadi sinyal untuk exit. Supportnya 1460 dan garis win di 1440. Jadi kalau dia jebol 1440 itu menjadi sinyal untuk exit. Momentum sih masih oke. Resistnya masih ada resist selanjutnya, yaitu 1575 sampai 1600, yaitu MA 200. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya, karena ini ada gap. Jadi moga-moga dia bisa tutup gap dulu. Dan apalagi karena ini,
eh, hari ini kan ada berita ya, si China sama Taiwan itu mulai memanas lagi. Jadi ya mudah-mudahan sih komo-komonya pada naik lagi dan berpengaruh ke emiten-emiten komoditas. Mudah-mudahan. Tapi kita tetap berdoa yang terbaik bagi negara-negara itu ya. Bagi China dan Taiwan kita doakan yang terbaik buat mereka. Semoga nggak terjadi yang ya gimana-gimana lah gitu. Kita doakan yang terbaik aja. Next setelah itu, setelah TINS, tadi support udah, resist sudah, kita masuk ke PANS. Oh, kita cek dulu foreign flow-nya ya dari TINS. Ada nggak nih foreign flow-nya? Foreign flow-nya sih enggak ya, datar-datar aja. Waktu itu memang sempat ada inflow, tapi belum ada inflow lagi. TINS. Saham selanjutnya yaitu PANS, PANS. PANS ini sahamnya tidak liquid karena transaksinya di 0,74 miliar, artinya hanya 700-an juta, dan rata-rata transaksi di 2,13 miliar. Menarik sih ya, bukan menarik gimana ya, ini karena ada peningkatan volume. Jadi seperti yang saya biasa bilang di video-video sebelumnya, bahwa kalau kita mau trading saham gorengan ya at least harus ada volume lah, jangan sampai tipis gitu ya. Karena ini ada volumenya sebetulnya cukup menarik, tapi untuk teman-teman yang baru belajar, newbie-newbie, yang baru mulai trading, sebaiknya hindari saham-saham yang seperti ini. Karena dia volatil banget dan high risk banget. Ya, high risk, high gain. Untuk supportnya, kalau secara momentum sih masih belum oke ya, momentumnya masih merah nih. Dia lagi on resist. Secara teknikal dia lagi on resist, yaitu 1555, ini ada resistnya. Kalau seandainya dia breakout dan bergerak di atas, maka berpotensi ke area 1650. Jadi di area sini merupakan resist selanjutnya. Kalau dia breakout, kalau dia nggak breakout berarti dia akan turun kembali dan akan testing supportnya lagi di area 1450 ya. 1420 sampai 1450. Momentumnya sih belum oke, pixelnya juga baru hijau satu aja. Volumenya ada. Untuk saham-saham seperti ini buy on weakness aja, karena kalau teman-teman entry di atas resikonya sangat tinggi. Jadi lebih baik entry-nya di area-area support, buy on weakness. Dan begitu mencapai resist, maka bisa taking profit dulu. Jangan sampai lupa taking profit ya di saham-saham seperti ini. Selanjutnya Goto. Goto, Goto masih bikin low ya. Masih belum oke. Ini waktu itu saya pernah analisanya kapan ya? Kalau nggak salah, eh ini bentuknya seperti mau bikin mangkok. Jadi hati-hati aja. Nanti pantau lagi aja ketika dia udah kembali ke harga di support sebelah sini nih. Di area 200. Baru nanti pantau lagi. Kalau dia mantul lagi di situ, bisa spekulatif buy. Tapi kalau malah jebol ya jangan ya. Jadi pastikan dia mantul dulu baru spekulatif. Kalau enggak ya jangan. So far dia masih downtrend, trend yang di sini masih down. Dia harus mampu break sini dan harus mampu break sini baru menarik. Karena artinya dia reversal dan dia bisa berpeluang untuk lanjut kembali ke atas. Selama dia belum break dari garis downtrend ini, maka belum oke. Artinya dia masih berpeluang akan turun. Buat yang mau entry, saran saya sih jangan, cari aja saham lain yang lebih menarik, yang chartnya tuh menanjak ke atas, bikin higher high ke atas ya, daripada bikin low terus. Ini soalnya dia bikin new low lagi nih, di 280 itu menjadi supportnya. 280 itu menjadi support. Kalau dia jebol lagi 280 ya udah, memang dia akan menuju ke sini ya. Jadi nanti kita pantaunya di area sana aja entry-nya. Resistnya di 310, dia harus break area sana dulu baru menarik. At least bisa ditradingkan sementara lah sampai ke sebelah sini. Sebelah sini di mana nih? Kita ambil sini aja lah, di area 350. Dia harus mampu bikin yang tadi saya bilang dulu. Jadi dia harus bikin gini. Nah, baru menarik. Sekarang masih belum. Selanjutnya setelah Goto ada MPPA. MPPA, wah, jebol garis win. Jadi sini sinyal entry, di sini harusnya sinyal exit ya.
statusnya sell, artinya sudah kena trailing stop-nya, dan profitnya yang diamankan adalah sebesar 16%. Kalaupun ketinggalan entry-nya, at least ya ada lah ya di atas 5% mudah-mudahan. Momentumnya sudah mulai menjadi biru tua, volumenya sih memang nggak gede-gede banget juga, nggak seperti di sini ya. Tuh. Ini kan kelihatan nih volumenya tinggi-tinggi semua di atas rata-rata dan grafiknya tuh semakin meningkat. Di sini juga volumenya di atas rata-rata dan grafiknya meningkat. Kalau di sini kan kelihatan nih volumenya datar. Artinya hanya untuk fast trading aja dulu sementara MPPA ini. Karena dia lagi di area support sih. Ini ada support 204. Kalau dia jebol lagi, dia breakdown lagi, artinya dia akan ke support 192, 191. 204, 191 merupakan support selanjutnya, and paling bawah ini adalah 171. Itu area-area supportnya ya. Jadi teman-teman buat yang baru mau entry, kalau tertarik dengan MPPA ini, pantaunya di area-area supportnya aja. Buy on weakness, kalau dia mantul maka spekulatif buy. At least mudah-mudahan dia bisa balik lagi ke area 200-an. Next ada BGTG. Nah, saham-saham digital bank dan bank-bank kecil ini lagi menarik nih hari ini ya. Jadi ada BNBA, ada apa gitu. Aku lupa deh. Ada banyak deh beberapa ya. Nanti kita akan bahas beberapa di bagian belakang. Jadi stay tune sampai akhir video. Untuk BGTG ini menarik. Kalau nggak salah saya udah sempat share ya waktu itu. Saya lupa pas kapan. Hari ini dia breakout dengan volume. Kita lihat rata-rata volumenya apakah sudah meningkat. Belum bagaimana banget sih ya. Tapi lumayan, mudah-mudahan semakin liquid. Rata-rata transaksi di 3,7 miliar. Kalau dia semakin terus meningkat, maka nih berpeluang nih. Mudah-mudahan bisa kembali ke MA 200. Mudah-mudahan. Tapi kita harus tetap lihat besoknya akan seperti apa. Pergerakannya seperti apa. Selama dia bikin higher high, maka masih oke. Momentumnya bagus. Volume bagus. Ini bagus. Dia breakout. Dia akan testing resistnya lagi 137. Ada resist kalau dia bikin higher high dan dia breakout maka bagus banget, berpotensi ini udah bolong nih. Bolong itu artinya resistnya sedikit, tidak ada resist, malah resistnya sebenarnya ada tapi nggak begitu kuat ya, karena kalau yang garis-garis ini sebetulnya dia resistnya cukup kuat. Resist selanjutnya 160. Jika break juga maka berpotensi 183, 191, ada MA 200 di 194. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke sana. Yang mau spek buy silakan, tetap usahakan untuk buy on weakness aja. Jangan lupa manfaatkan area VWAP. Si BGTG ini VWAP-nya 134, ini closing 135, berarti nggak jauh nih dari VWAP-nya. Bagus, berarti dia strong ya. Artinya cukup kuat. Kalau bisa buy on weakness, buy on weakness. Kalau mau langsung entry, berarti teman-teman jangan lupa atur money manajemennya. Supportnya di 125, 123, itu merupakan supportnya. Oke, itu udah 10 saham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang request saham-saham ini. Selanjutnya kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mendapatkan cuan juga. Oke, tadi yang bagus tuh PMTR, BGTG. Silakan kalau mau dicatat ya. And next saya mau share. Ini ada screener frekuensi. Saya mau share screener. Nah, ini screener hak kaki. Untuk hak kakinya ada TLKM, BP. Nah, walaupun saham-saham ini masuk screener, bukan berarti semuanya bagus dan langsung bisa kita beli ya. Bukan begitu cara kerjanya. Yang namanya screener, dia hanya membantu kita menseleksi saham-saham yang menarik. Jadi kita tetap perlu analisa masing-masing saham dan titik entry-nya kita perlu tentuin, yaitu di area-area support ataupun kita buy on weakness, atau misalnya kita bisa entry, misalnya kalau dia terlalu strong kita bisa entry buy on breakout. Nah, tapi untuk saat sekarang sih agak-agak rentan ya, kalau buy on breakout seringnya suka false, makanya disarankan buy on weakness aja. Saham pertama yang mau saya bahas itu Avia.
Tadi udah saya share semua belum ya? Yang win ini belum ya? Win stock info tuh ada status buy. Nah, jadi nanti kita akan ambil beberapa dan kita akan bahas di sini. Silakan dilihat-lihat-lihat, barangkali ada yang menarik. Untuk Avia, menariknya adalah karena waktu itu kan dia bikin patternnya seperti double bottom ya, dan dia breakout. Dia udah breakout dan dia testing kembali nih neckline-nya. Jadi menarik buat teman-teman, terutama member Win ini udah dikasih ya. Semoga teman-teman ada yang dapat, happy cuan. Buy on weakness selalu, always, dan di area support. Jadi di sini seharusnya udah dapat tuh 840 supportnya. Kalau sudah berarti lumayan. Ini ada area resist di 920, makanya dia hari ini kepentok. Dia koreksi dulu. Momentumnya ada perbaikan menjadi merah tua. Hari ini dia naik dengan volume cukup besar. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut. Tapi kalaupun dia turun, maka kesempatan ya untuk spekulatif buy. Terutama kalau dia koreksi dengan volume yang kecil. Jadi kalau dia naik, candle hijau, volumenya besar. Dia merah, candle koreksi, tapi volumenya kecil, maka masih menarik. Supportnya 840, support terdekat, harga low hari ini 850, garis win line di 875. Dan di sini sebenarnya juga ada itu pas-pasan juga ya. Kita gunakan support yang ini deh. Ini juga menjadi support. Berapa tuh? Avia. Di area 870 ya. Itu ada support juga. Ini juga ada nih angkanya nih. Cuma saya mau make sure aja tadi. Ini ada angkanya. Di situ R karena sebelumnya kan belum breakout. Jadi setelah breakout maka itu menjadi support. Ya, jadi tadi 870, oh memang ada garis win ya. Di garis win juga tuh 870 and 850 dan 840. Mudah-mudahan sih nggak perlu balik ke sini lagi ya. Karena kalau balik ke situ lagi, kalau sahamnya bagus, sebetulnya harusnya dia sudah mulai bikin setup yang at least inside bar atau higher high. Kalau misalnya sahamnya strong. Harusnya begitu. Kita lihat foreign flow, karena kemarin-kemarin saya sempat pantau si Avia ini ada foreign flow-nya cakep ya. Jadi mudah-mudahan dia outperform dari indeks. Untuk Avia, udah selanjutnya TLKM. TLKM menarik, ini juga ada foreign flow lagi. Ini TLKM, dia strong. Hari ini closing gap up, closingnya ditarik naik ke atas. 4450 closingnya, momentumnya masih oke, ini masih oke. Dan sebenarnya sih ini area resist ya. Dan di sini ada gap. Mudah-mudahan dia bisa nutup gap dulu. Mudah-mudahan. Yaitu di area 4580, 4600 tuh di area-area sana. Mudah-mudahan sih bisa balik ke sana. Atau bahkan mudah-mudahan dia bisa all time high lagi ya. Amin. Coba kita cek TLKM weekly dan mandi. Karena mudah-mudahan ini sebuah tren baru. Mudah-mudahan. Jadi udah terbentuk trennya. Barangkali low yang kemarin adalah swing low-nya ya. Jadi barangkali dia akan bergerak seperti ini. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Tapi kita jangan muluk-muluk dulu. Kita gunakan price action-nya aja. Kalau memang dia tidak mampu, dia begitu nutup gap, dia malah turun, maka kita bisa taking profit dulu. Jangan lupa pasang trailing stop, oke? TLKM tadi supportnya saya udah bilang belum ya? Belum ya. Support di 4.300 dan 4.250. Selama dia bikin higher high, maka oke banget masih berpotensi untuk bikin higher high lagi dan berpotensi tutup gap yang di atas tadi saya bilang. Untuk support selama dia masih di atas 4.250 ya. Tapi kalau dia breakdown lagi berarti dia akan testing MA 200-nya. MA 200 itu di 4190. Setelah TLKM, tadi aku udah show ya, nih foreign flow-nya mulai ada lagi inflow. Jadi mudah-mudahan masih lanjut naik ke atas. And then Cepro. Kita cek juga ada foreign flow nggak nih Cepro-nya.
Ceproknya bagus soalnya dia udah breakout dari garis win. Harusnya sinyal entry-nya tuh di sini ya. Ketika dia mulai ada momentum di area-area sini tuh. Itu menjadi area untuk entry. Tetap buy on weakness. Momentumnya sih masih oke. Volumenya jadi candle hijau, volumenya gede, candle merah, volumenya kecil-kecil, dia sideways juga volume kecil. Jadi mudah-mudahan ini valid nih. Oke, bagus. Mudah-mudahan juga ada volume semakin meningkat seperti di sini ya. Kalau volumenya naik terus di atas rata-rata, semoga dia bisa at least ke MA 200. Nah, ini support di 68, resist di 75, and selanjutnya resistnya di 79, yaitu MA 200-nya. Kalau seandainya dia tidak mampu break, maka berpotensi untuk kembali lagi testing ke support. Jadi di MA 200 ini, teman-teman, at least taking profit sebagian ya, jangan sampai lupa. Atau pasang trailing stop aja. Cepro sudah, and next BNBA. Oh, ini dia. Enggak sih, enggak ada foreign flow ya. Foreign flow kalau ada itu hijau-hijau dan grafiknya meningkat. BNBA saya mau cek hak kakinya nih. Harusnya cakep BNBA hak kakinya. BNBA terutama di 5 menit. Ini kelihatan ya secara daily ada spike udah gonjang-ganjing. Moga-moga sih dia langsung lanjut. BNBA dia breakout volume besar, momentumnya menanjak, pixel hijau-hijau di atas garis win, dia mantul garis win juga. So it's good. Mudah-mudahan teman-teman ada yang entry. Sayangnya rata-rata transaksinya ini sebetulnya tidak liquid banget. Walaupun hari ini liquid di 9 miliar, tapi rata-ratanya, ini yang ATT ya, average total transaksi, jadi rata-rata transaksi ke belakang, dirata-ratain, itu hanya sebesar 2 miliar. Tapi nggak apa-apa, selama dia volumenya terus di atas rata-rata, berarti ini akan meningkat nih. Nah, support di 1980, garis win 1860, itu supportnya, 1860, 1980, dengan resist di 2310 sampai MA 200 2500. Jadi mudah-mudahan ke sana barangkali dia mau bikin mangkok. Ya. Kalau breakout artinya dia bisa naik setinggi mangkok. Kalau breakout dengan volume. Selama dia belum breakout artinya belum valid. Tadi support sudah, resist sudah, ini frekuensi analyzernya. Tuh ya, sebelum dia breakout nih ada frekuensi gonjang-ganjing di daily. Jadi moga-moga sih lumayan lama, jangan cuma 1 hari naik habis itu turun. Mudah-mudahan agak-agak bisa kita swingkan beberapa hari, beberapa candle lah. Ini ada spike, artinya ada big money lewat, dan di sini ya ditunjukkan oleh action HK-nya. Grafiknya masih meningkat, walaupun ada yang buang barang nih, ada yang haki nih di sini ya. Tapi kita harus lihat lagi besok. Yang ingin buy on weakness, maka silakan buy on weakness aja. Ini candle 5, ini chart 5 menit, artinya kita bisa gunakan support 5 menit, 1980. Tadi sama ya, di daily juga ini ya. Eh, garis win di 5 menitnya 2040. Coba kita lihat kembali ke daily, 1980 tuh area support yang sama tuh. Jadi kalau bisa dapatin 1980 atau di VWAP. Tadi juga ada ya garis winline di dalam 5 menitnya itu juga di 2010 kalau nggak salah. Ini juga VWAP-nya 2006 kita buletin. Jadi dibuletin aja, nah area-area sana di 2000. And then NISP, ini bank, bukan bank digital sih setahu saya. Bank NISP. Soalnya volumenya kok tiba-tiba nongol ya. Volumenya lumayan, dia breakout juga di atas MA 200 sekarang. Supportnya 685, 680, 660, itu MA 200 juga. Resistnya 705, 710, dan 720. Kalau dia break dari high hari ini 720, maka berpotensi lanjut nih. Coba kita lihat resist selanjutnya. WIN&ISP weekly. Secara weekly ya, resist selanjutnya tuh. Di chart weekly kelihatan. Ini ada peningkatan volume, momentumnya sudah mulai muncul, walaupun hanya berupa titik biru muda, jadi mudah-mudahan sih bisa lanjut terus. Buy on weakness saja tetap sebisa mungkin, supaya teman-teman nggak nyangkut di area pucuk. Resist selanjutnya 750 sampai 800.
Next ada WMPP. WMPP juga nih, dia menunjukkan peningkatan volume, candlenya juga walaupun nggak signifikan, tapi dia sebenarnya bikin channel up ya. Nah, volumenya oke, momentumnya memang berupa titik pink, jadi sideway to up sebetulnya. Dengan support di 133 sampai 130, ini juga ada support di sebelah sini ya, tuh angkanya. Di sini juga ada angkanya nih, 130 dan 128 itu area-area support. Kalau bisa sih buy on weakness aja. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan WMPP, volumenya menarik, entah ada apa, saya nggak tahu di sini. Apakah dia akan dinaikkan harganya? I don't know. Mudah-mudahan sih benar ya, tapi tetap kita titik entry jangan salah. Kalau titik entry salah, maka begitu entry langsung merah. Jadi hati-hati. Dengan resist 143 ini cukup kuat karena warna ungu ini cukup kuat, tapi kalau dia berhasil breakout, maka berpotensi ke resist selanjutnya 150, 160, 164. Selanjutnya setelah WMPP, oh NISP ya, tadi saya belum show NISP. Hakaki, NISP 5 menit. Oh, salah. NISP. Jadi selalu ada spike di sini dan ada action HK-nya. Grafiknya masih cukup menarik, masih oke. Kalau secara daily sih belum bagaimana-gimana banget ya, belum di atas rata-rata dan belum grafiknya belum menanjak. And then selanjutnya Befik. Nah, saham-saham ini sebenarnya agak liar karena rata-rata transaksinya juga nggak liquid ya, hanya di 1,5 miliar. Volumenya nih baru satu nongol, jadi belum tentu juga dia serius. Sehingga ini hanya untuk pantau aja. Kalau teman-teman yang memang high risk profile-nya, maka silakan sih kalau mau scalping atau fast trading, it's okay. Di dalam 5 menit itu juga bisa. Momentumnya sih mulai muncul, volume mulai ada, tapi belum begitu serius ya, karena baru satu nih nongolnya. Kalau dia serius berarti dia akan terus menanjak. Nah ini aja udah keluar volume aja, dia akhirnya breakdown juga. Sehingga ini supportnya ada di 136, 135 itu merupakan support, 144 juga support terdekat, dan resistnya di 149 sampai 159, 161 nih. Ini area resist, jadi mudah-mudahan dia bisa kembali ke atas dan testing itu. Ini karena baru volumenya muncul satu hari, jadi kemungkinan kita nggak bisa tahu ya dia serius atau enggak, sehingga untuk fast trading aja untuk sementara. Kecuali dia mulai muncul volume meningkat, maka bisa dijadikan swing. Ini terlihat ada frekuensi analyzer dan konfirmasi adalah ketika ini mulai di HK ya, mulai ada usaha untuk menaikkan harga. So far terakhir sampai closing ini belum ada buangan yang berarti, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut besok. Nah, cuma tetap besok pantau lagi karena kita entry-nya 5 menit, artinya kita harus kawal dengan 5 menit ya. Entry exit di time frame 5 menit. Kalau entry-nya di daily, maka kita gunakan exit-nya untuk di daily juga. Oke, jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke temannya supaya teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya dan bisa belajar juga nih. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.